Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Nama saya Julkoda Tulimi sebagai ibu tiri. Nama saya Nisa Julianti sebagai nenek tua. Nama saya Indah sebagai bawang putih. Nama saya Jaro Arifia sebagai bawang merah. Nama saya Dirga sebagai bapak. Nama saya Ismail sebagai petani. Nama saya Galih sebagai petani. Nama saya Rayhan sebagai petani. Nama saya Muhammad Taufik sebagai petani. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis muda yang cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama dengan sang ayah dan hidup dengan bahagia. Namun, ketika sang ayah menikah lagi dengan seorang gadis yang memiliki anak bernama Bawang Merah, berbeda sifat dengan Bawang Putih. Sosok Bawang Merah merupakan gadis muda yang sombong dan suka menindas. Bahkan, sang ibu juga lebih memihak Bawang Merah dibanding dengan Bawang Putih, hingga membuat Bawang Putih kesulitan. Bapak pergi merantau dulu untuk mencari uang dan baik-baik saja di rumah. Iya, Pak. Di pagi hari seperti biasa, Bawang Putih sudah bangun lebih awal untuk siap-siap melakukan segala aktivitasnya dalam membersihkan rumah seorang Putih, diri. jangan lupa cuci baju. Habis cuci baju kamu jangan lupa masak untuk makan siang. Jangan lupa juga untuk beres rumah. Ibu, habis sarapan, aku akan beres-beres di rumah. Gak usah sarapan, nanti kan kamu bisa makan siang. Sudah kerjakan semua pekerjaan rumah, nanti keburu siang. Setelah itu, Bawang Putih langsung membereskan rumah dengan segera. Walaupun tidak sarapan, namun Bawang Putih melakukan tugasnya dengan baik. Biar masa sedih bawang putih, kamu adalah anak yang kuat dan baik. Semakin cepat kamu beres ibu akan juga kamu makan siang. Bersihkan kamar aku mau pergi dulu ke pasar untuk beli baju baru. Setelah berhasil membersihkan rumah, Bawang Putih langsung bergegas untuk mencuci baju. Bawang Putih langsung bergegas pergi ke sungai dengan membawa semua cucian miliknya, ibunya, dan juga bawang merah. Dengan semangat, Bawang Putih mencuci dengan bersih semua baju-baju yang dibawa. Namun sayangnya, baju kesayangan ibunya tiba-tiba saja hanyut ke aliran sungai. Wah, bagaimana? Itu aku bawanya. Dengan susah payah, Bawang Putih menelusuri sungai secara hati-hati. Ia mencari baju milik ibunya yang hanyut terbawa oleh air sungai. Saat sedang mencari, Bawang Putih melihat beberapa orang dan bertanya. Permisi, Pak. Ada apa, Neng? Bapak melihat baju yang hanyut di sungai di sini. Enggak, Neng, Bapak gak lihat. Permisi, Pak. Ada apa, Neng? Kalau Bapak melihat baju yang hanyut di sungai di sini. Oh, gak lihat, Neng. Ya, makasih, Pak. Ya, sama, Neng. Setelah menelusuri sungai dengan panjang, tiba-tiba Bawang Putih melihat sebuah gubuk yang dekat dengan sungai. Karena merasa bahwa baju sang ibu mungkin saja ada di sana, Bawang Putih berjalan menuju gubuk. Tidak lama ia disambut dengan seorang nenek. Bawang Putih yang melihat nenek tersebut langsung bertanya tentang baju ibunya yang hanyut di sungai. Permisi, Nek. Apakah Nenek melihat kain ini hanyut di sungai? Ya, Neng. Nenek melihatnya dan nenek mengambilnya. Bolehkah saya mengambilnya? Karena itu adalah baju kesayangan ibu saya. Ibu saya bisa marah. Baiklah, saya akan memberikan kainnya jika kamu membantu saya. Syaratnya apa, Nek? Kamu harus mencarikan saya kayu bakar. Baik, saya akan mencarinya. Nek, baiklah, karena kamu sudah membantuku, maka ini akan aku kembalikan. Terima kasih, Nek. Meskipun bukan karena kain ini, saya tetap menjadikannya. Terima kasih ya, Neng. Setelah itu, Bawang Putih pulang dengan membawa pepaya di tangannya. Setiba di rumah, Bawang Putih kena marah oleh sang ibu dan Bawang Merah karena pulang terlalu lama. Kenapa kamu pulang terlambat? Kamu lupa untuk masak makan siang. Karena kamu, aku harus masak makanan sendiri. Kemudian Bawang Putih menceritakan semua apa yang terjadi pada dirinya dan bagaimana ia diberi pepaya oleh sang nenek. Namun, karena pepaya itu kecil, sang ibu merasa tidak puas dan membanting pepaya itu ke lantai. Kamu sudah menguras tenagamu yang seharusnya bersih-bersih rumah dengan pepaya kecil ini. Aku tidak butuh pepaya kecil ini. Ibu, ini adalah emas. Iya, ini emas. Kita akan
Setelah bertemu dengan sang nenek, bawang merah membantu apa yang nenek itu minta. Selama mengerjakan tugasnya, bawang merah berpikir bahwa ia dan ibunya akan menjadi orang yang kaya dan memiliki banyak emas. Baiklah, karena kamu sudah membantuku, maka akan kuberikan ini. Kamu bisa memilihnya yang kecil dan yang besar. Saya akan memilih yang besar. Dengan senang hati, bawang merah membawa pepaya besar dan berat tersebut ke rumah. Sampai di rumah, ia disambut dengan baik dan bahagia oleh sang ibu. Ibu, aku membawanya. Bagus bawang merah, ini pepaya yang sangat besar daripada milik pepaya bawang putih sebelumnya. Ibu, kita akan kaya. Ya, akan ibu belikan apa yang kamu mau. Ini pepaya busuk, sangat bau. Tidak, jauhkan Bu pepaya itu dari aku. Itu sangat bau. Bukan isi emas, melainkan pepaya yang busuk. Bawang merah dan ibu tiri akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah dan meminta bawang putih untuk memaafkannya.